Teori belajar dan pembelajaran. Teori dan tokoh konstruktivisme. Anggota Feby Andayani, Farhani Sarenggani, Nadira Chaudhry, Rahmat Eko Prasetyo, dan Erika Widyastuti. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep, yaitu pelajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. Kemudian dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya mampu membina pengetahuan mereka secara mandiri. Yang ketiga, pentingnya pembina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling memengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Yang keempat, unsur terpenting dalam teori ini ialah seorang pembina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Yang kelima, ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Yang keenam, bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai keterkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat belajar. Tokoh-tokoh teori konstruktivisme. Yang pertama ada John Dewey. Pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran demokratis menemukan akar intelektualnya pada penelitian John Dewey. Dalam demokrasi dan pendidikan, Dewey menyampaikan pandangannya bahwa sekolah seharusnya mencerminkan masyarakat yang lebih besar dan kelas merupakan laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Yang kedua ada Jean Piaget dikenal sebagai tokoh konstruktivisme yang pertama. Piaget menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme adalah pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realita. Peran guru dalam pembelajaran menurut Piaget adalah sebagai fasilitator atau moderator. Piaget menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai skemata yang dimilikinya. Yang ketiga adalah Lev Vygotsky. Seperti halnya Piaget, Vygotsky juga percaya bahwa perkembangan intelektual terjadi pada saat individu berhadapan dengan pengalaman baru dan menantang, dan ketika mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang dimunculkan oleh pengalaman. Untuk memperoleh pemahaman individu, mengkaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Piaget memandang bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu dilalui tanpa memandang latar konteks sosial dan budaya individu. Sementara itu, Vygotsky memberi tempat lebih pada aspek sosial pembelajaran. Yang terakhir ada Brunner adalah seorang ahli psikologi perkembangan dan psikologi belajar kognitif. Ia telah mengembangkan suatu model instruksional kognitif yang sangat berpengaruh yang disebut dengan belajar penemuan. Brunner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia